hamba Yatan terkuat di gereja Yatan. Peran Grid dalam raid ini juga sangat fenomenal. Dia yang menahan Malakus dengan shieldnya dan menebas last hit Malakus juga. Di akhir pertarungan, Grid akhirnya bertemu dengan Lady Irene, putri dari Earlstream. Di mana dengan menyelamatkan Irene ini, Affinity Grid terhadap Lady Irene menjadi maksimum dan membuatnya bisa menikahi Lady Irene. Grid cengar-cengir dong, selain dia yang jomblo di dunia nyata, malah bisa asik-asik di dalam game dengan NPC. Lady Irene bertanya kepada Grid, padahal dia adalah seorang blacksmith, kok bisa dia sekuat ini? Grid pun menjawab dengan santai, aku sedikit berbeda, bisa dikatakan kalau aku adalah overgear. Grid berhasil menyelesaikan quest untuk mengantar Lady Irene pulang ke istana. Sir Phoenix yang menyambut kedatangan mereka awalnya nggak percaya kalau blacksmith yang membuat Sword of Transcendence bisa mengalahkan Malakus. Setelah menyelesaikan misi itu, Irene makin bucin dengan si Grid ini. Dan sebagai hadiah, Lady Irene memberikan cincin Doran kepada Grid. Wah, cincin ini memiliki efek yang hebat. Grid senyum lebar karena sejak awal dia memang udah ingin menjual cincin ini ke pelelangan. Tapi ketika diterima, ternyata itu adalah item bond atau terikat, sehingga gak bisa dijual. Kampret, ini item bond, kata Grid. Padahal dengan efek seperti ini bisa dijual dengan harga setidaknya 1 juta emas. Selain efek dari health-nya, yang lainnya nggak cocok denganku, kata Grid. Namun karena hasil sebelumnya sangat maksimal, yaitu hasil dropan mengalahkan Malakus dengan total gold yang didapatkan oleh Grid sekitar 50 juta won kalau dikonversikan ke mata uang Korea. Jadi setelah itu Grid ngerasa cukup untuk hari ini dan berniat logout. Setelah logout, Grid mengajak adik kandungnya makan di restoran elit yang terkenal cukup mahal. Satu orangnya bisa menghabiskan sekitar 4 jutaan. Tapi kata Grid, slow aja lah, aku kemarin baru dapat sekitar 50 juta, jadi santai aja, makanlah sepuasnya. Selagi mereka asik makan dan adiknya sangat menikmati makan lezat yang bisa dibilang sangat jarang bisa dinikmati oleh mereka karena berhubung keluarga mereka adalah keluarga yang pas-pasan. Ketika makan tiba-tiba Yura lewat. Dia sedang ada agenda untuk wawancara di lantai atas. Yura adalah wanita yang sangat berpengaruh di dunia nyata. Tapi ketika ngelihat Grid, dia langsung membatalkan wawancara yang udah disusun rapi itu. Dia langsung menelepon pihak manajernya untuk melacak orang yang sedang makan di restoran tempatnya berada. Karena Grid adalah satu-satunya orang yang membuat rasa kekalahannya dulu, di mana ulti Yura sebelumnya bisa ditahan oleh Grid tanpa menggoresnya sedikit pun. Hal itu ternyata sangat membekas dan mendendam kepada Yura. Gak lama tiba-tiba seorang menelpon ke nomornya Grid. Orang yang menelepon langsung disadari Grid dari mendengar suaranya, yaitu wanita yang ditaksir Grid dulu saat SMA. Wanita itu bernama Ah-Yong. Ah-Yong entah angin apa dia mengajak Grid makan malam bersama. Seketika Grid salting dong di telepon dan diajak dinner dengan pujaan hatinya di masa lalu. Dia langsung bilang sama adiknya yang lagi menikmati makanan, "Oi dik, yuk bungkus aja, kita cabut sekarang." Tibalah momen Grid dan Ah-Yong yang sedang makan bareng. Grid memulai seluruh penampilannya. Katanya dia menghabiskan sekitar 1 juta won untuk membeli setelan kali ini. Grid yang ngerasa berbeda dengan masa lalu karena sekarang dia udah berduit. Dia pun memutuskan untuk menyatakan cinta kepada Ah-Yong. Setelah cinta dinyatakan, Ah-Yong mengatakan kalau dia perlu berpikir dulu dan si Ah-Yong pun meminta izin ke toilet. Wah, Grid udah berpikir optimis banget nih, karena dia yakin telah membuat Ah-Yong terkesima sampai malu harus ke toilet menenangkan diri. Grid pun karena sakit pipis dia berniat ke toilet juga sebelum Ah-Yong kembali. Tapi ternyata dia mendengar sesuatu yang tidak mengenakan ketika melewati toilet wanita. Grid mendengar Ah-Yong sedang menelepon temannya yang sedang mengejek Grid. Ternyata niat untuk mengajak Grid bertemu kali ini adalah untuk membujuk Grid ikut ke reuni SMA lagi dan kembali mempermalukannya dengan hebat ketika reuni nanti, sama seperti tahun lalu yang dipermalukan karena dia pengangguran sedangkan teman-temannya udah bekerja semuanya. Mendengarkan itu, tanpa perlu berbasa-basi dan menunggu Ah-Yong kembali, Grid pun langsung cabut aja naik Transjakarta dan pulang. Di dalam bus, Grid terlihat tegar dan kalem. Tapi setelah itu dia berkata dan berpikir dalam hati, ternyata aku masih manusia gak berguna, kata Grid.
Grid login ke dalam game lagi. Dia terlihat tetap lesu sampai ada sebuah tawaran masuk ke pesan Grid. Itu adalah tawaran untuk masuk ke dalam guild sedekah yang membuat Grid bisa move on dari rasa suram tadi. Para top elite dari sedekah guild langsung ke workshopnya Grid. Mereka meminta Grid bergabung, namun Grid bilang dia tidak akan bekerja di workshop mereka. Jadi aku akan terus menempa di workshop kan. Jisuka menjawab, nggak masalah, bahkan kami udah bersiap memindahkan guild ke workshopmu. Setelah itu, Grid pun bergabung dengan guild sedekah. Lihatlah Ahyo dan para alumni brengsek lainnya, akan kuperlihatkan apa itu wujud sukses sebenarnya, kata Grid dalam hati. Saat Grid bergabung dengan sedekah, maka informasi guild juga bisa dilihat oleh Grid. Wah, ternyata guild sedekah nggak memiliki daerah teritori. Kok bisa setingkat guild mereka ini udah masuk top guild loh? Jisuka mengatakan kalau tawaran daerah teritori ini terjadi ketika mereka mencari Grid ke seluruh benua. Jadi nggak mungkin mengurus daerah teritori, sedangkan mereka sedang mencari Grid di waktu yang sama. Mau bagaimanapun mereka harus menemukan Grid terlebih dahulu. Grid merasa sangat tersanjung. Mereka bilang kalau seorang blacksmith advance di dalam game Sativa ini sangat sedikit. Bahkan blacksmith NPC aja di tingkat advance sangat sulit ditemukan di negara besar. Jadi seorang blacksmith adalah salah satu yang paling penting di dalam guild. Setelah Grid resmi bergabung, mereka pun langsung menatap Grid. Mata mereka mengatakan, tempalah item untukku. Grid langsung mengatakan, kalian akan menyediakan metode pembuatan dan juga bahannya kan? Ya, tentu saja kami akan menyediakannya. Mereka semua rebutan untuk urutan dibuatkan equip dari Grid. Namun Grid memutuskan kalau 3 orang ini adalah urutan terakhir. Alasannya karena dulu 2 di antara mereka pernah berkata kasar kepada Khan, dan 1 orang lagi pernah menolaknya mentah-mentah untuk ikutan raid party saat Grid pertama kali menjadi level 1 setelah pergantian job. Jisuka kemudian mengatakan untuk meminta Grid membuatkan spear punya Pon terlebih dahulu, karena Pon adalah damage dealer di guild ini. Jadi attack powernya sangat penting di high level raid. Pon mengatakan kepada Grid, aku ada metode pembuatannya, tapi sepertinya kau nggak bisa mempelajarinya karena syaratnya adalah advanced blacksmith level 4. Grid pun menjawab, oh kau Pon ya? Nggak masalah. Seketika metode pembuatan yang berhasil dikuasai Grid. Hah, kaget dong mereka karena mengetahui bahwa Grid bisa mempelajari metode pembuatan untuk batasan advanced blacksmith level 4, yang artinya level Grid udah setara itu atau bisa jadi lebih tinggi lagi. Gile, bahkan blacksmith nomor 1 di game ini masih penguasaan intermediate loh, belum advance. Jisuka mengatakan dalam hati, bahkan di antara para hidden job, kemungkinan dialah yang terbaik. Setelah itu, Fender meminta Grid memperbaiki Twin X-nya yang durability-nya hampir habis karena pertarungan sebelumnya. Namun, ada yang aneh kata Grid dengan X ini. Kok attack powernya kecil amat? Seketika Grid mengaktifkan skill Appraisal. Selain X-nya telah diperbaiki, namun attack powernya bisa meningkat sejauh 100 attack power. Dan ditambahkan lagi, ada skill baru muncul. Lagi-lagi mereka kaget oleh Grid. Grid bilang dengan skill appraisal, dia bisa mengaktifkan kemampuan tersembunyi sebuah equip. Semuanya mengantri dong untuk di appraisal. Grid menetapkan harga untuk ongkos appraisal adalah 30 emas atau 30 dolar. Dan kalau ada skill tersembunyi muncul, maka ada tambahan 300 emas atau 300 dolar lagi. Wah, hanya dengan cek-cek aja Grid bisa ngedapetin ribuan dolar. Job blacksmith emang tambang emas. Pon pergi mencari material untuk crafting tombaknya. Katanya dengan uangnya ini dia cuma bisa membeli bahan untuk membuat 3 tombak saja. Bahkan kalau Grid itu adalah hidden job, hanya 10% kemungkinan untuk bisa dapat rank epic di pembuatan tombak ini. Ketika kembali, Pon memberikan materialnya dan mereka berpamitan. Planner bilang kepada Grid kalau dia nggak perlu segitunya membuat tombak si Pon. Rare atau normal aja udah cukup kok. Kampret kau botak, kata Pon. Grid berusaha cukup keras untuk membuat equip pertamanya untuk guild. Setelah itu 3 hari pun berlalu. Pon pergi ke workshop Grid untuk melihat hasil crafting tombaknya. Namun sesampai di sana udah rame aja anggota guild di depan workshop Grid. Kenapa kalian di sini? Tanya Pon. Vanner menjawab, Grid mengirimkan pesan di Guildborn. Kata Grid kalau tombakmu udah selesai dan ternyata gagal. Wahahaha, sayang sekali ya, kata Vanner mengejek. Jisuka memberikan semangat. Nggak apa, tingkat normal pun udah cukup lah, kata Jisuka. Akan ada jatah pembuatan selanjutnya. Grid keluar dari workshop dan mengatakan, wah kenapa nih rame-rame? Padahal aku cuma ngabari kalau craftnya gagal. Maaf ya Pon kalau kurang memuaskan. Pon pun menjawab, masalah sepele ini Grid.
Aku juga cuma bisa membeli material untuk 3 kali pembuatan aja, jadi wajar lah. Dan aku memang gak berharap banyak. Pon membuka penutup itemnya dan wow, gile. Ternyata tombak yang dibuat Great adalah 2 tingkat epic rank dan 1 tingkat unik. Fener berteriak, "Tidak, itu palsu. Buang benda itu, buang." Dia berteriak gak terima kalau Pon mendapatkan equip yang sangat luar biasa. Kren mengatakan, "Maafkan aku, rencana aku ingin membuat tingkat legendary, tapi ujung-ujungnya cuma tingkat unik dan epic." Mereka semua berkeringat dingin karena gak pernah ada blacksmith yang bisa membuat equip dengan tingkatan unik. Apalagi hanya dengan 3 kali percobaan, dia nggak normal. Jisuka memeluk Grid dengan sangat bahagia dan berterima kasih kepada Grid. Wah, Grid yang beruntung. Sedangkan Pon berlatih menggunakan tombak barunya dengan Fucker si assassin. Fucker bilang, "Item ini nge-cheat jir, masa bisa ngimbangi kecepatan assassin?" Kan datang ke workshop dan berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan di depan workshop ini?" Setelah itu Pon pun membeli tombak unik itu dengan harga 800.000 emas. Gile bener bro. Kalau dikonversikan ke dolar adalah sekitar 900.000 dolar. Sedangkan kalau dikonversikan ke won bisa sampai 1 juta won. Great kaget dong. Dia aja sebelumnya jual legendary ke NPC cuma seharga 200.000 emas. Ini tingkat unik dibayar 800.000 emas. 4 kali lipat dibandingkan item tingkat legendary yang dijual Great sebelumnya. Itu lagi karena si Pon ini hanya punya uang segitu. Kalau dia punya lebih mungkin udah dibayar lebih. Great mengatakan dalam hati, "Ho ho ho ho, dia pasti anak ayam yang belum memahami dunia. Ho 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 ho." Namun sebenarnya Great lah yang raja tolol. Dia menjual item legendary ke NPC dengan harga 200.000 emas. Kalau dijual ke player bisa dapat jutaan emas. Ya mungkin tembus 3 juta emas lah. Karena ngerasa dia udah ngedapetin banyak uang, Great memberikan 2 tombak epic lainnya kepada Pon sebagai bonus. Dalam hatinya Pon bilang padahal satunya sekitar 150.000 emas. Apakah si Great ini begitu baik budi? Padahal sebenarnya Great nggak sadar kalau harganya segitu. Kalau tahu manalah mungkin dikasih gratis. Dan Regas dan Pon yang berusaha keras untuk mencari shield Great yang dicuri sebelumnya oleh pihak gereja Yatan. Jisuka bilang gimana pun caranya kita harus menemukan shield Great ini untuk menambah kepercayaan Great kepada mereka. Ternyata efek Great bisa membuat tombak unik Pon sebelumnya membuat nilai Great di mata mereka meloncat begitu tinggi. Saat itu Great sedang menempa sebuah sword. Sword jatahnya anggota bernama Ibelin, dan sword yang sedang ditempah oleh Great ini tergolong sword yang cukup unik. Namanya adalah Flamberge, atau pedang dengan bilah yang menyerupai kobaran api. Item yang sangat sulit untuk ditempah, membutuhkan penguasaan di atas level 5 Advanced Blacksmith. Sejauh ini pedang dengan bentuk Flamberge ini paling tinggi adalah epic, karena memang pembuatannya berhenti di tengah jalan karena tingkat kesulitan yang tinggi. Great sangat bertekad untuk membuat karya hebat dari pedang ini. Di sisi lain, top guild bernama Giant Guild memulai penyerangan atau guild war terhadap Sedekah. Jumlah anggota dari guild Giant adalah 500 anggota, sedangkan Sedekah hanya 17 orang saja. Namun, walaupun jumlah mereka sangat banyak, mereka menganggap Sedekah merupakan guild yang sangat sulit ditaklukkan. Sebelumnya di game LTS, game sebelum Satify, Giant Guild berada di bawah Sedekah Guild. Jadinya mereka ini menganggap diri mereka sebagai rival Sedekah. 5 kapten dari Giant Guild masing-masing mengincar top player dari Sedekah Guild. Tujuannya agar mereka bisa mendekati blacksmithnya. Tujuan akhir dari war kali ini adalah merebut blacksmithnya Sedekah Guild. Blacksmith yang dirumorkan merupakan unknown blacksmith yang sangat hebat dalam menempa. Pon melawan kapten Giant Guild bernama Zikan yang merupakan 11 global. Sedangkan Regas juga melawan kapten bernama Mahara yang merupakan top 19 global. Di sisi lain, anggota lainnya langsung menuju workshopnya Great. Ibelin panik melihat segerombolan orang yang ingin menerobos tempat Great yang sedang serius-seriusnya menempa. Ibelin yang berusaha menahan mereka akhirnya berhasil dikalahkan di depan pintu workshop. Ibelin udah mengalahkan 4 orang, tapi masih tersisa 12 orang lagi dengan level sekitar 150-an. Dan karena pertarungan selama 3 jam membuat stamina Ibelin drop, Ibelin terdorong ke belakang dan menabrak pintu workshop Great sehingga pintunya copot. Sebuah engsel pintu itu copot dan menuju ke arah Great yang sedang menempa. Beralih ke Regas yang akhirnya bisa mengalahkan Magic Swordman dari Giant Guild dengan sedikit kesulitan. Dia terkena ultimate si Magic Swordman itu dan sebenarnya dia hampir kalah. Namun di saat terakhir Regas berhasil melakukan counter.
Sedangkan Pon juga berhasil mengalahkan Zirkan yang merupakan swordman nomor 1 di Satify loh. Itu berkat tombak tingkat uniknya. Dia mengeluarkan sebuah serangan yang disebut dengan Spear Illusionis. Serangan seperti Gatling tombak. Di sisi lain, seorang kapten lainnya dari Giant Guild yang merupakan magician berusaha menahan Jisuka dan anggota sedekah lainnya dengan mengirimkan 200 anggota melawan mereka, hampir seluruhnya terbantai. Jisuka membuat setiap job memainkan role-nya dengan sangat tepat. Kombinasi mereka membantai para anggota dari Giant Guild. Namun mereka berpikir nggak masalah lah, asal anggota lainnya bisa menyelesaikan misi utama mereka, yaitu Blacksmith Sedekah yang nggak lain adalah Grid. Jisuka berteriak, tujuan kalian adalah Blacksmith kami bukan? Tapi sepertinya sesuatu akan berjalan di luar prediksi kalian loh, kata Jisuka sambil tersenyum. Dan beralih ke sebuah engsel pintu yang sangat pas waktunya terbang ke arah Grid, mengetok hammer penempelnya ke bahan yang sedang dibuatnya itu, sehingga engselnya menyangkut di pedang itu. Grid berkata, kalian pikir seberapa lama aku membuat item ini, hah? Grid sangat marah dan dia langsung mengeluarkan full set tempurnya menggunakan pedang andalannya, yaitu Dainsleif Great Sword. Mereka, para Giant Guild, mulai masuk ke dalam workshopnya Grid dan berkata, wah, sepertinya dia sangat marah tuh, karena kita mengganggu waktu menempahnya. Aku harus bersikap baik karena instruksi bos. Sungguh menyebalkan. Mereka pun dengan sopan mengatakan kalau mereka ingin merekrut Grid sebagai blacksmith mereka. Mereka mengatakan kalau Grid bisa membuat ulang item yang rusak itu, jadi nggak perlu terlalu marah lah. Grid makin emosi dong mendengarkan itu. Salah satu mereka memperhatikan item yang digunakan oleh Grid. Sangat aneh bagi seorang blacksmith membawa armor, Great Sword, dan bahkan dagger. Apa maksudnya? Ada yang aneh dengannya. Lalu karena Grid udah nggak tahan lagi dengan bacotan mereka, si kawan yang ngebacot tadi langsung ditebas oleh Grid dengan Dainsleif. Semuanya kaget dong, sekali tebas langsung lockout dan mati. Apa karena si kawan yang ditebas itu adalah seorang assassin yang memiliki health dan defense yang paling rendah? Jadi Dainsleif ini adalah sebuah sword yang dikhususkan untuk melawan banyak orang. Jika melawan banyak orang, maka akan ada penambahan 15 attack power per orangnya. Dan karena orang yang berada di depan Grid saat ini adalah 11, artinya ada sekitar 160 attack power tambahan bagi Grid. Gila nih pedang, kata Grid. Grid menggunakan skill Blacksmith Rig dan menebas salah satu Great Swordman dari Giant Guild. Serangan Grid ditahan, tapi walaupun ditahan, si kawan ini masih menerima damage yang sangat banyak. Apa-apaan ini? Aku mendapatkan damage sebesar ini walaupun serangannya udah kutahan. Dia adalah monster. Lalu dia mengatakan kepada seluruh anggota guild lainnya untuk kabur. Ini adalah jebakan dari sedekah guild. Dia adalah monster, dia bukan blacksmith. Grid bilang, mana mungkin kubiarkan kalian kabur setelah menyerang duluan. Grid menggunakan quick movement dan membantai satu persatu dari mereka. Sebuah serangan telak mengenai tanker dari Giant Guild. Tapi hanya dengan sekali serangan juga, seorang tanker yang harusnya memiliki health dan defense tertinggi di guild ditebas dengan sekali tebasan dan mati. Kita nggak akan mungkin bisa menang dari monster seperti dia. Kata yang lainnya, kalau nggak bisa kabur, setidaknya kami mendapatkan beberapa informasi darinya. Mereka secara serentak melancarkan skill debuff kepada Grid. Tapi Grid hanya berkata, debuff palamu peang. Debuff nggak ngefek sedikitpun bagi Grid karena dengan job legendarinya memiliki skill pasif anti debuff apapun. Grid menggunakan skill wave dan Pakma Swordmanship dan membantai mereka semua. Orang-orang di sekitar sana heboh karena ada War Guild. Salah satu dari mereka merekam pertandingan itu. Karena War Guild antara Sedekah dan Giant Guild pasti sangat heboh. Mereka itu adalah top guild Satify. Kalau rekamannya dijual pasti mahal nih, kata orang yang ngerekam. Ibelen yang ngelihat Grid membantai seluruh orang menghubungi Jisuka dan mengatakan, apa emang Tuan Grid itu sehebat ini? Sambil berkeringat dingin. Keesokan harinya di berita dunia nyata heboh disebutkan seorang blacksmith yang mengamuk dan melakukan pembantaian hanya karena engsel pintu. Mulai saat itu manusia bertopeng yang merupakan blacksmith sedekah guild dianggap psikopat oleh para netizen yang menonton berita tersebut. Setelah login kembali ke dalam game, Grid menghitung semua keuntungannya dalam waktu dekat ini. Dia mendapatkan 40 juta won dari raid Malakus. Sedangkan dari penjualan Gale Spear sama si Pon ada sekitar 960 juta won. Dari appraisal senjata para anggota guild dia bisa mendapatkan 10 juta won. Dan lagi, Jisuka membeli Black Magic Orb unik punya Grid dengan harga 360 juta won. Grid tertawa dan mengatakan,
Wahahaha, Black Orb 300 jutaan, Gale Spear 900 jutaan. Cuma sekadar item unik, mereka mau membayar semahal ini. Banyak sekali pecundang. Pecundang seperti Pon dan Jisuka, mereka semua pecundang. Padahal Sword of Transcendent cuma 220 juta won. Wahahaha, dasar bodoh. Kapan lagi ada pecundang tolol macam aku ini? Grid menangis menyadari kebodohannya yang dulu. Kenapa aku menjual pedang itu dengan harga murah kepada NPC? Sialan, tolol sialan. Padahal aku udah menghasilkan sekitar 1,4 miliar won, tapi aku masih terlihat begitu menyedihkan. Setelah itu Grid pun mencoba untuk berpikir positif. Dengan menjual pedang itu kepada NPC, Grid sebenarnya mendapatkan sebuah titel istimewa, yaitu titel bernama Orang Wisdom Istimewa. Setelah itu Grid memandangi bahan pembuatan pedang yang rusak sebelumnya terkena engsel pintu. Dia mengatakan kalau bahan utama pembuatan pedang Flamberge ini sangat langka. Sialnya bahan itu pula yang rusak. Kalau Ibelin nggak bisa nemuin bahan lain, maka pedangnya nggak akan bisa ditembak. Namun nggak berselang lama, Ibelin datang membawa bahan langka itu. Nama bahannya adalah Naps Diaprak. Walaupun sangat sulit, Ibelin bisa mendapatkannya satu. Bagaimana bisa? Jadi Grid pun mulai menempa lagi. Selama 2 hari penuh Grid menempa penuh pedang tersebut. Grid mengatakan aku harus membuat item ini setidaknya epic, sehingga aku bisa menjual sekitar 100.000 emas. Setelah melunasi utang ayahnya, dia ingin membeli sebuah mobil mewah seharga 800 juta. Media, Ahyong, dan para alumni lain akan kubungkam dan kubuat mereka merubah kesan mereka terhadapku. Kupertaruhkan semuanya pada item ini. Setelah menempa 2 hari penuh, Grid akhirnya membuat sebuah item dengan rank rare. Bahkan dengan item ini, sedan B13 tipe menengah pun gak cukup. Terus Grid melihat sebuah bahan yang rusak sebelumnya terkena engsel pintu. Grid berpikir, sebenarnya kalau dia melelehkan dengan benar, Grid masih punya kesempatan untuk membuat satu item lagi. Ya setidaknya kalau ada 2 rare, bisalah targetnya terwujud. 2 hari pun berlalu, terlihat perbincangan antara Jisuka dan Ibelin. Jisuka mengatakan, jangan kecewa Ibelin, apa yang kau katakan Jisuka? Bahkan walaupun ini adalah tingkat rare, tapi item yang dibuat Grid sangat luar biasa. Karena ribut-ribut antara Jisuka dan Ibelin, si Grid pun kebangun dari tidurnya setelah semalaman begadang membuatkan item. Grid bilang, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku membuat item satu lagi di atas kursi itu. Pakailah sesukamu, kata Grid. Oh, masih ada satu lagi ya? Tapi ini kan pedang two-handed, jadi nggak bisa dipakai berbarengan juga. Namun terima kasih Grid, itu aku buat dari bahan yang dikacaukan sebelumnya. Jadi aku nggak terlalu berharap sih sebenarnya. Ya hasilnya nggak bisa ditebak. Sebuah pedang bernama Thorn of Deep Grievance dengan tingkatan Legendary dan memancarkan aura darah bersinar terang di depan Jisuka dan Ibelin. Mereka nggak bisa menyembunyikan wajah yang sangat terkejut itu. Item itu adalah item yang dibuat dari darah masternya atau darah Ibelin. Jadi kalau orang lain yang menggunakan pedang itu akan terkena curse yang hebat. Jisuka masih melongo nggak percaya. Jisuka mengatakan tingkat legendary cuma bisa didapatkan dari raid karena sistem membuat user mustahil menciptakan equip legendary. Jisuka berjalan ke arah Grid dan mengatakan, menurut sistem Satify, cuma ada satu hal yang bisa dilakukan, hal yang mustahil seperti ini. Grid, kau punya job legendary bukan? Jisuka menatap Grid dengan wajah yang kawaii. Kata Grid dalam hati, kalau dia menatapku lebih lama lagi, maka akan kuberikan segalanya untuknya. Jangan. Sadar Grid dalam hatinya. Udah cukup tertipu dengan si Ahyong itu. Tiba-tiba Jisuka memeluk Grid dengan erat. Grid bilang, ini terlalu nyaman ya, mau gimana lagi. Ibelin mengatakan, terima kasih Grid, akan kubayar 1 juta emas sekarang juga. Seketika Grid bangun dan mengatakan, ngomong apa kau bajingan kecil? Itu item legendary, sini 3 juta emas, sekarang juga. 3 juta emas? Gak masuk akal. Ini adalah item yang hanya bisa digunakan olehku. Walaupun gak aku beli, kau gak akan bisa menjualnya di pelelangan, karena siapapun yang menggunakannya akan terkena kutukan, bukan? Grid berjalan ke arah Ibelin dan mengambil pedangnya, lalu mengayunkan sekitar 6 tebasan super cepat, memotong tipis-tipis sedikit pakaiannya. Dengan muka yang sangat serius, Grid mengatakan, kalau kau gak membelinya, maka akan kugunakan sendiri.
Jadi, karena Grid adalah job legendary yang langka, dia bisa menggunakan segala equipment dari berbagai job. Dan walaupun pedang si Ibelin ini memiliki kutukan bagi orang lain selain Ibelin yang menggunakannya, tapi karena Grid punya pasif anti debuff, maka kutukan nggak akan mempengaruhi Grid sedikit pun. Ibelin dengan kaget mengatakan, "Grid, sebenarnya job apa yang kau punya?" Grid memberikan penawaran terakhir kepada Ibelin, "Harga rekan gue lah." Grid memberikan diskon, jadinya harga pedangnya adalah 2 juta won. Fix. Yah, nampaknya si Ibelin ini sultan sih, pedangnya pun langsung dibeli. Setelah si Grid lockout dan pulang ke rumahnya, dia memberikan uang hasil kerja kerasnya untuk melunasi hutang-hutang keluarga. Otomatis ada suasana haru menyelimuti mereka. Dan seluruh keluarganya kini sangat bangga kepada Grid. Grid bilang, "Aku membeli mobil mewah juga seharga 800 juta won. Kling." Ibunya memukul Grid sembari mengatakan, "Kenapa kau membelinya tanpa berpikir dahulu? Dasar gak dewasa." Ibunya marah tapi dalam keadaan bercanda. "Sungguh nyaman," kata Grid. Oke, saatnya Grid pamer di reuninya. Akan ada hal gak terduga yang membuat semua orang di reuninya melotot loh. Jangan sampai ketinggalan review selanjutnya.